kita sebagai umat muslim harus betul-betul mempercayai bahwa setiap yang bernyawa pasti akan meninggalkan dunia ini. Hey yo, what's up guys? Baik lagi kita di channel YouTube Suara Dialektika. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pada hari yang penuh, insya Allah penuh berbahagia ini, dan juga masih dalam situasi bulan suci Ramadan, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala terus melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, kepada apapun aktivitas kita hari ini. Dan juga insya Allah diberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat kepada saya pribadi dan juga kepada teman-teman semua yang masih setia menyaksikan kami di channel YouTube ini. Insya Allah kita sama-sama belajar di sini dan sama-sama mengambil hikmah di balik apa yang kita perbincangkan hari ini. Salawat serta salam juga tak lupa kita kirimkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabat, tabi'in, dan tabi'in yang bersama-sama berjuang bagaimana caranya agar ajaran agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini bisa terus didengungkan di seluruh penjuru dunia. Karena dengan melalui kitabnya yang terkandung aturan-aturan ajaran-ajaran Islam yang universal itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan bahwa kitab ini akan terus terjaga hingga akhir zaman. Maka dari itu, jika suatu saat ada yang ingin mengubah isi dari Al-Quran tersebut, atau ada yang ingin melakukan kekeliruan di dalamnya, maka akan dengan cepat berita tersebut atau informasi tersebut tersampaikan kepada kita umat muslim. Karena kenapa? Karena Allah sudah menjanjikannya dan sudah menjadi ketetapannya apa yang akan terjadi di dunia ini, termasuk dengan menjaga firman-firmannya yang telah termaktub dalam sebuah kitab suci yang tetap dijaga kesuciannya hingga akhir zaman nanti. Sebenarnya untuk agenda atau jadwal rekaman hari ini saya seharusnya menghubungi narasumber dari luar, ya seperti biasa dengan konten video call atau melalui Zoom. Tapi ya gimana ya, narasumber yang kemudian yang kami undang untuk mengisi juga dan berbagi ilmu pengetahuan di channel YouTube ini adalah orang-orang yang sangat berjasa sekali dalam hidup saya, Masya Allah. Itu adalah mereka-mereka yang bagaimana ya, banyak memberikan inspirasi kepada saya pribadi dan juga kepada teman-teman yang lainnya, sehingga banyak sekali pengalaman-pengalaman suka duka bersama. Jadi ketika komunikasi ya teman-teman bisa lihat daripada video-video ketika saya berkomunikasi dengan teman-teman dari narasumber luar itu cukup banyak tertawa, senyum dan sebagainya. Ya itu tadi, karena situasi saat ini ya termasuk juga faktornya karena situasi saat ini ya yang mengharuskan kita di rumah saja dan membuat tatap muka sangat sulit untuk dilakukan, tapi silaturahim jangan sampai terputus. Maka dari itu, waktu yang sebenarnya digunakan untuk video call bersama mereka hari ini saya gunakan untuk sebuah renungan yang mungkin bisa menjadi muhasabah untuk diri pribadi saya juga.
saya harus saya mengharuskan diri untuk berbagi pada kesempatan ini karena teman-teman sekalian, saya sekeluarga mendapatkan kabar duka yang begitu mengagetkan kami sekeluarga, di mana tante saya yang merupakan orang yang cukup dekat dan juga sangat-sangat ditunggu kedatangannya saat kami sekeluarga inti masih tinggal di Riau, itu sudah menghadap kepada Sang Khalik. Jadi kemarin, Masya Allah, ia dipanggil kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan yang penuh berkah, di bulan suci ini. Dan insya Allah, ia kembali dalam keadaan suci pula. Tentu berita ini cukup mengagetkan dan juga sedikit memberikan kami kecewa dengan situasi saat ini. Karena saya dan keluarga besar berada di Sulawesi Selatan, sedangkan almarhumah meninggalkan kami berada ke lokasinya di Riau, Pulau Sumatera, dan itu mengharuskan kami untuk melakukan transportasi penerbangan ke sana agar bisa tepat pada waktunya. Tapi ternyata situasi pandemi ini juga berpengaruh kepada transportasi umum yang ada, termasuk juga pesawat yang seharusnya kami gunakan untuk berangkat ke sana itu tidak bisa karena lantaran bandara yang tertutup, teman-teman. Jadi keluarga termasuk juga ibu saya, karena yang meninggal adalah adiknya, betul-betul terpukul dan merasa sedih sekali karena di waktu terakhir tidak bisa membersamainya. Dan juga keluarga yang lainnya yang ada di Sulawesi Selatan ya, merasakan hal yang sama. Tapi bukan berarti kami tidak care atau tidak mendoakan almarhumah. Kami tetap mendoakannya di sini dimanapun berada, bersama keluarga yang berada di pulau-pulau lainnya yang mungkin belum sempat ke sana. Dan insya Allah doa-doa yang kami panjatkan kepada almarhumah bisa dijabah dan diterima di sisinya. Dan semoga diberikan ketenangan kepada almarhumah tante saya, insya Allah. Dan sebelum ini juga kami sudah ditinggalkan oleh nenek tercinta gitu. Almarhumah nenek tercinta yang sudah meninggalkan kami beberapa pekan sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Sekitar bulan Maret ya, kalau nggak salah. Dan saat itu situasinya saya masih di lokasi KKN. Tapi untungnya KKN saya di Bulukumba, jadi tidak terlalu jauh atau tidak terlalu berlama-lama lah makan waktu untuk sampai ke Bone. Jadi masih bisa menyempatkan diri untuk melihat terakhir kalinya almarhumah nenek saya. Dan di saat itu juga saya almarhumah tante saya yang baru meninggal kemarin itu juga Masya Allah menyempatkan hadir di detik-detik terakhir bersama dengan almarhumah ibunya. Dan ternyata itu menjadi perjumpaan terakhir kami. Almarhumah menghadap Sang Khalik, membersamai almarhumah nenek yang sudah sebelumnya menghadap kepada Sang Pencipta juga. Apa yang ingin saya sampaikan teman-teman dari situasi yang terjadi di keluarga saya saat ini, dan insya Allah kami mengikhlaskan kepergian almarhumah dengan berbagai macam nasihat yang selalu ia berikan dan yang ia tinggalkan kepada saya pribadi khususnya. Adalah bagaimana kita sebagai umat muslim harus betul-betul mempercayai bahwa setiap yang bernyawa pasti akan
meninggalkan dunia ini. Dalam Quran surah Al-Imran ayat 185 Ya, ya, penggalan di mana penggalan ayatnya berbunyi kullu nafsin zaikatul maut, di mana tiap-tiap bernyawa pasti akan mati. Dan itu merupakan sebuah keniscayaan bagi kita manusia yang bernyawa gitu. Maka dari itu jadikanlah kehidupan di dunia ini teman-teman sebagai ladang untuk kita memperbanyak amal soleh kita gitu. Karena kita tidak akan pernah tahu amal apa yang paling berat timbangannya nanti di hari kemudian, di hari pertimbangan nanti, al-mizan, di yaumul mizan. Lalu seperti apakah hari terakhir kita meninggalkan dunia ini untuk berangkat ke dunia, ke kampung akhirat, kampung halaman kita. Maka itulah yang perlu untuk kita muhasabah diri lagi teman-teman, dan juga untuk saya pribadi. Bagaimana bahwasanya saya pernah mendengar dalil yang dimana manusia itu akan meninggal dalam keadaan kebiasaan sehari-harinya. Maka jika kita mengisi keseharian kita dengan hal-hal yang berbuat maksiat setiap harinya dan segala sesuatu yang menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan kita dari ad-din, maka kita harus cepat-cepat berbenah diri teman-teman. Jangan sampai kebiasaan seperti itulah yang menjadi detik terakhir kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka masih ada waktu, dan jadikanlah waktu kita di dunia ini betul-betul merupakan saat-saat yang dimana amal soleh itu betul-betul betul-betul diharuskan gitu untuk dilakukan. Artinya betul-betul mendadak harus kita jalankan gitu teman-teman. Karena kita tidak akan pernah tahu akhir hidup kita seperti apa, dan kita tidak akan pernah, dan kita juga tidak tahu bagaimana cara yang Maha Kuasa mencabut, atau kapan waktunya Sang Maha Kuasa mencabut kuasa kesempatan hidup kita di dunia ini. Maka kita pun harus juga mengetahui bahwa kehidupan dunia adalah sebuah permainan. Ya, jika kita di permainan ini kita terlalu berleha-leha, dan saya menganggapnya begini ya, mungkin banyak yang mengatakan bahwa dunia ini tempat permainan, dan maka dari itu jauhkan diri dari dunia. Saya tidak bisa menjudge ini adalah pernyataan yang salah, tapi saya tidak sezuhud ungkapan seperti itu. Saya tetap meyakini bahwa dunia hanyalah sebuah permainan dan sebuah alam fana, tapi bagaimana caranya istilah permainan itu kita siasati? Bagaimana istilah permainan itu kemudian kita jadikan, kita masukkan strategi yang mendekatkan kita kepada Allah, yang terus mengingatkan kita kepada syariat agama yang Dia ridhoi ini. Caranya adalah kita tidak terlalu berleha-leha dengan permainan ini gitu. Ya sama dengan ketika kita bermain game teman-teman, bermain game. Jika kita menganggapnya hanya semacam permainan mengisi waktu luang saja gitu, atau permainan yang mengharuskan kita menyelesaikan misi ini untuk sampai ke misi selanjutnya, atau menyelesaikan misi ini untuk mendapatkan hal yang diiming-imingkan begitu di ujung, ya standar saja begitu teman-teman, lurus saja
mengikuti alur permainan itu, saya pikir kita terlalu dipermainkan dengan permainan ini. Jadi jadikanlah permainan ini sebagai tempat kita memainkan permainan ini, bukan kita yang dipermainkan sama permainan ini. Ya, mengerti ya teman-teman ya. Jadi bagaimana caranya kita mensiasati permainan ini teman-teman. Jadi kan ya begini, jika permainan ketika dikatakan dunia ini merupakan alam fana yang melenakan, maka setiap kita menjalankan aktivitas di luar, di lingkungan sekitar kita, maka jadikan diri kita itu tetap fokus, tetap bagaimana caranya kita tidak begitu terlena dengan situasi yang ada, situasi kampus, belajar di ruangan, mendengarkan materi dan materi, absen, pulang, ya lurus saja, seperti tidak ada hal yang menantang gitu di dalam kelas. Ya ikut saja, yang penting duduk, absen, selesai, pulang. Ya itu analogi yang bagaimana kita dipermainkan sama permainan teman-teman. Tapi cobalah kita jadikan seperti ini. Kedatangan kita di kampus, kedatangan kita masuk ke dalam ruang kelas itu sudah memberikan warna kepada yang lainnya, memberikan situasi yang ditunggu-tunggu. Wah, misi A datang nih, bakalan seru nih diskusi. Dan sesuai dengan harapan teman-teman yang lain, ternyata seru, bahkan lebih seru daripada pertemuan sebelumnya. Dan kelas lebih terasa berilmu gitu, lebih kenyang. Jadi kita keluar dari ruang kelas itu dalam keadaan kenyang gitu, karena ilmu pengetahuan yang banyak bergulir di setiap waktu, atau 3 SKS mungkin maksimal yang kita jalankan. Dan wah, Masya Allah ya, bagaimana ya, seperti itulah yang saya gambarkan bagaimana kita mempermainkan permainan itu. Jadi kehidupan dunia ini kita siasati bagaimana bisa menjadi ladang kita untuk beramal, terus yang kita bawa di liang lahat nanti teman-teman, di dalam alam kubur nanti. Karena semua yang ada di dunia ini, yang fana ini, yang kita lihat saat ini, yang saya gunakan nih tuh, itu tidak akan dibawa mati kan, tidak akan masuk dalam kuburan juga. Kalaupun dipaksa untuk masuk kubur, apa gunanya? Tidak ada listrik. Ya taruhlah diletakkan aliran listrik di dalam kubur, apa gunanya lagi untuk kita? Ruh kita sudah tidak ada lagi di dalam, sudah tidak lagi menggerakkan jasad kita. Apa gunanya, Bro? Yang jadi satu hal yang membersamai kita dalam kubur hingga membawa kita kepada yaumul mizan nanti adalah amal kita. Amal yang mencahayai kita di dalam alam kubur nanti teman-teman. Maka jadikanlah perjalanan kita dalam dunia ini mengingatkan kita kepada kematian, bahwa kematian itu niscaya, sebuah keniscayaan. Sehingga setiap waktu kita yang selalu berpikiran seperti itu akan terus tergerak untuk selalu mendadak melakukan hal dadakan untuk berbuat baik gitu. Berfastabiqul khairat penting, apalagi di dalam bulan suci Ramadan ini teman-teman. Saya tidak mengatakan bahwa diri saya sedang melakukan hal itu secara sempurna ya, tapi ya itu hanya sekedar pengetahuan terbesit dalam otak saya. Dan insya Allah saya juga, dan insya Allah teman-teman, ayo kita sama-sama berusaha untuk meraih pahala sebesar-besarnya dan menjalankannya dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dari permainan dunia yang ketika kita sudah mengetahui permainan dunia itu begitu melenakan teman-teman, maka kita harus flashback lagi apa yang kemudian Al-Quran katakan terkait dengan
Apa yang seharusnya kita lakukan di dunia? Kalau kita ketahui bahwa ada namanya kampung akhir, alam akhirat yang menjadi tempat tinggal kita untuk selama-lamanya. Kita lihat dalam surah Az-Zariyat ayat 56, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang terjemahannya adalah, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar beribadah kepadaku. Ibadah. What's the ibadah? What is ibadah? Ya, kita ketahui bahwa ibadah merupakan aktivitas yang Allah perintahkan dan telah dipraktekkan melalui sunnah Nabi Muhammad SAW. Apa itu? Ada ibadah mahdah, ada ibadah ghairu mahdah. Ibadah mahdah seperti sholat, ya sholat, puasa, bayar zakat, ya infak, mengaji, ibadah mahdah. Ibadah dengan ghairu mahdah, hal-hal yang berkaitan dengan sosial, teman-teman. Memberikan bantuan sosial, amar ma'ruf nahi mungkar. That's ghairu mahdah, ibadah mahdah dan ghairu mahdah. Dan antara keduanya, kita sebagai orang mukmin harus menyeimbangkan dan menyelaraskan sehingga kita tidak begitu merasa terbebani untuk melakukan amal kebaikan. Jadi kebanyakan mindset orang itu mengatakan bahwa aduh, ini sulit sekali kita untuk mendapatkan pahala di agama kita ini, karena kita harus melaksanakan sholat, mendirikan sholat 5 waktu dan sebagainya, mengaji, dan kita masih belum lancar mengaji. Kesulitan kita untuk mendapatkan guru mengaji yang baik dan benar. Mindset seperti itu saya pikir dikurang-kurangi lah ya. Nggak salah, nggak benar juga sih. Karena ada namanya ibadah ghairu mahdah, di mana kebaikan sosial itu sudah bernilai ibadah di sisi Allah jika kita melakukan kegiatan tersebut dengan niat yang ikhlas, teman-teman. Jadi tidak selamanya, ini bahasa Ustadz Ahmad Attaqi gitu ya, nggak selamanya orang main itu buruk ya. Kita main tapi ibadah tetap jalan. Tiba-tiba kita lagi ngumpul bahas tentang style, fashion, tapi kemudian kita tidak lupa dengan orang-orang sekitar kita. Mungkin dia lagi kepengen style begini, akhirnya kita kasih, nih ada baju gua nih style begini, lo pakai aja, lo ambil aja, itu untuk lo kok. Ibadah, sudah ibadah, teman-teman. Ya, membagikan makanan kita kepada teman kita di sebelah, berbagi sepiring berdua, ibadah. Jadi jangan terlalu memberatkan, mindset kita jangan terlalu berat untuk persoalan ibadah, teman-teman. Menyiarkan hal semacam ini ibadah jika kita melakukannya niat lillahi ta'ala. Insya Allah ya, insya Allah. Dan insya Allah dengan mindset kita yang berubah tentang ibadah menjadi lebih fresh, lebih lebih terbuka, ya, tidak terkungkung pada kalimat-kalimat formal, ya insya Allah bekal untuk di hari kemudian kita sudah tanam, teman-teman. Tinggal bagaimana hasil yang kita tuai nanti di kampung akhirat. Dan insya Allah kita berdoa semoga kita menuaikan hasil yang maksimal sesuai dengan kemaksimalan niat kita. Karena kenapa, teman-teman? Di masa hari kemudian akan banyak orang-orang yang kecewa atau bahkan merasa bahwa merengek gitu, meminta bantuan kepada Sang Maha Kuasa bahwa mereka ingin dihidupkan kembali.
ingin diberikan kembali kesempatan untuk hidup, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa anzirin nasa yauma ya'tihimul azab fayaqulul ladzina zalamu rabbana akhirna ila ajalin qaribin nujib da'wataka wa nattabi'ir rusul awalam takunu aksamtum min qablu ma lakum min zawal, yang terjemahannya, dan berikanlah peringatan Muhammad kepada manusia pada hari ketika azab datang kepada mereka. Maka orang yang zalim berkata, ya Tuhan kami, berilah kami kesempatan kembali ke dunia walaupun sebentar. Niscaya kami akan mematuhi seruan Engkau dan akan mengikuti rasul-rasul. Kepada mereka dikatakan, bukankah dahulu di dunia kamu telah bersumpah bahwa sekali-kali kamu tidak akan binasa? Maka dipertanyakan saat mereka meminta diberikan kesempatan untuk hidup lagi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa bukankah engkau sudah, maka Allah Subhanahu wa taala mempertanyakan janji ketika mereka akan dilahirkan di bumi. Karena sebenarnya setiap nyawa itu sudah menanggung janji bahwa ketika kita hidup, kita akan senantiasa untuk beribadah kepadanya dan selalu mengingatnya di setiap langkah kita. Tapi ternyata ketika kita hidup di dunia, it's gone. Ya, it's gone. Kenapa hal itu bisa terjadi? Ya, ada kajian-kajian yang memang menjelaskan itu, teman-teman. Menjadi muhasabah diri juga untuk kita, bagaimana kita mengarungi kehidupan ini untuk sama-sama menampung sebanyak-banyaknya amal ibadah dan amal kebaikan yang kita lakukan, dan mengurangi sekurang-kurangnya hal-hal yang merugikan waktu kita. Ya, teman-teman pasti tahu lah, apalagi yang mahasiswa yang sudah berusia muda, bisa pakailah kalinya ya. Kegiatan apa sih yang merugikan waktu, kecuali untuk mereka yang ya lah dari awal nggak dalam lingkungan yang mengaktifkan akal mereka dalam etika yang baik, besarnya kan seperti itu juga. Jadi ya, mari kita sama-sama menjadikan momentum bulan suci Ramadan ini pula, walaupun dalam situasi pandemi, bukan berarti menghalangi kita untuk terus berbuat baik, terus beramal soleh, dan juga terus menenangkan hati dan pikiran kita agar kita bisa keluar dari bulan suci Ramadan ini dalam keadaan fitrah dalam menyambut hari kemenangan, insya Allah. Dan ya, saya juga memberikan semangat kepada teman-teman yang menjalankan ibadah puasa hari ini, yang sakit, semoga cepat disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga menjadi penggugur dosa-dosa teman-teman. Bagi yang sehat, tetap menjalankan aktivitas dengan sebaik-baiknya, isi waktu dengan hal dan kegiatan positif, dan boleh main, tapi bermainlah dengan menggunakan waktu yang bermanfaat, hal-hal yang bermanfaat gitu. Sekian dari gua nih. Nantikan video selanjutnya dari kami di Suara Dialektika, oke? Bila bisa bilhaq wa fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.